hap gitu. Pas hap, baru hap dia langsung lehat kaget gitu. Nah ini juga itu sempat berapa menit itu kan di aja ya. Nah, kalau langsung hap gitu kan Gini ya. ya. Sempat berapa Sekali. beberapa toleransinya berapa? Sekali. Durasinya itu Durasi enggak sekali doang. Jadi langsung gila sama udah dia langsung kaget. Jadi Udah setelah kaget mau kayak orang marah gitu. hitungan detik loh. Hitungan detik. Langsung juga hilaf Pak. Di pertemuan kedua Diajak nginap. diajak menginap. Yang ketiga ketemu lagi di acara TV tersebut. Yang kedua diajak menginap, dia tidak mau. Di pertemuan yang ketiga di tanggal 17 itu di pagi hari di wilayah Jakarta Utara ada sebuah acara juga musik. Saudara DS ini bertemu dengan saudara SJ karena dia merasa kenal, bertegur sapalah mereka berdua. Bang, ini ngapain ada di sini dan bla bla bla. Setelah ini mau ngapain? Setelah ini saya pulang karena saya harus sekolah. Saudara Z menyampaikan, kenapa nggak ikut saya aja? Bisa nggak? Oh boleh Bang. Karena si saudara DS lihat yang bersangkutan hanya bawa satu asisten. Yang ada di kepalanya dia, kapan lagi saya bisa bantu-bantu, ya bantu-bantu artis gitu ya mungkin. Semudah itukah Seorang idola. seorang idola, seorang selebritis yang namanya begitu besar mengajak orang lain yang baru dikenalnya masuk ke dalam rumahnya? Bangun dari kaki. Nah, bangun yang lain. Nah, tersentuhlah itu. Nah, karena dia masih nggak bangun juga, dia punya posisi tidur kan seperti makanya waktu miring. Nah, begitu miring berbah, telentang, tersentuhlah itu organ vitalnya. Masa bangunin kemudian bangunin kan biasanya kaki Bang. Ya. Kalaupun kaki kan bayangan saya Ya. jauh lah dari bagian organ vital. Ketika seorang pesohor terkena kasus hukum, harus dituntaskan karena melibatkan jutaan penggemar yang berarti masyarakat kita akan juga jadi korban. Karena mereka pasti akan menganggap si pesohor itu selalu tidak salah, selalu benar dimatai dan cenderung untuk diikuti oleh penggemarnya. Oh iya, itu yang menakutkan. Dan jumlah mereka jutaan. Jumlah mereka jutaan, kalau kita lihat penggemar-penggemar mereka, follower-follower mereka belasan juta. Masih hangat di tengah publik kontroversi LGBT. Penyanyi dangdut Saipul Jamil yang punya jutaan penggemar tiba-tiba jadi pusat pemberitaan. Ia dituding telah melakukan pencabulan. Di bawah umur, laki-laki korbannya. Bukan pesohor yang jadi sorotan, tapi banyaknya penggemar yang jadi perhatian. Tak ringan hukuman yang bakal dijeratkan. Saudara saya Aiman Wicaksono, saya ajak Anda untuk mengikuti episode Ancaman 15 tahun Saipul Jamil. Sekali doang. Jadi langsung gila sama udah dia langsung kaget. Jadi Udah setelah kaget mau kayak orang marah gitu. hitungan detik loh. Hitungan detik. Gamblang, pedangdut Saipul Jamil memaparkan kronologi kasus yang tengah menjeratnya kepada penyidik dari kepolisian sesaat setelah kejadian. Pria yang akrab disapa Bang Ipul ini pun terjerat kasus pencabulan dengan korban di bawah umur. Yang mengejutkan, korbannya sesama jenis. Tak main-main, Saipul dijerat pasal pencabulan anak di bawah umur. Hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dengan disertai denda maksimal hingga 5 miliar rupiah menantinya. Kejadian ini bermula ketika sang korban bermalam di rumah Saipul. Alih-alih membangunkan untuk beribadah, sang pedangdut justru diduga melakukan pencabulan terhadap sang korban. Tak terima atas perlakuan Saipul, korban langsung melaporkan ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Memiliki sederet bukti, Saipul pun dijemput polisi dan langsung resmi menyandang status sebagai tersangka. Mendapatkan laporan
dari warga inisial DS yang bersangkutan melaporkan saudara SJ. Kemudian dari keterangan sepihak yang bersangkutan, kami mencoba mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman dari unit Reskrim Polsek Kelapa. Memiliki jutaan penggemar, kasusnya sontak jadi perhatian. Sangkalan pun dilontarkan untuk pembelaan. Meski penjara tahunan dan denda uang miliaran tetap menjadi ancaman karena perbuatan yang tak semestinya dilakukan oleh sang bintang. Saudara, saya berada di kantor Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan saya berada di ruangan Kapolseknya, Komisaris Polisi Ari Cahya. Terima kasih, Mas Ari, memberikan waktunya di program Aiman. Mas Ari, tentu kasus Saipul Jamil menjadi perhatian banyak orang, ya, karena bukan hanya public figure, karena juga ia punya jutaan fans atau penggemar yang rentan mungkin akan mengikuti atau setidaknya membela kasusnya. Yang ingin saya tanyakan, di dalam kasus ini, kenapa polisi begitu yakin bahwa Saipul Jamil telah melakukan apa yang dituduhkan? Dalam perjalanannya saat diperiksa gitu, sebelum kami menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka, kami juga mengumpulkan beberapa bukti-bukti, memeriksa saksi, mengamankan barang bukti. Kami yakin betul bahwa kami punya lebih dari 2 alat bukti menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Meskipun ada 2 skenario yang dimiliki oleh pihak dari Saipul Jamil. Iya. Ada berapa alat bukti yang dimiliki oleh Polsek Kelapa Gading? Lebih dari 2. 5 betul? Bisa jadi. Sebegitu kalau banyak lebih dari buktinya? 2 kan bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi kalau 5 dibilang bisa jadi berarti memang benar 5 ya? Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Sempat mengakui pada awalnya. Iya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Sesuai dengan pasal 56 KUHP bahwa terhadap calon tersangka atau tersangka terperiksa yang akan diperiksa gitu dan pidana yang dilanggar, ketentuan pidana yang dilanggar itu ancaman hukumannya minimal 5 tahun, itu wajib didampingi pengacara. Manakala yang bersangkutan tidak punya pengacara atau tidak mampu, negara wajib menghadirkan. Dan pada saat itu negara yang menghadirkan, polisi ya, maksudnya? Iya, itu kewajiban kami. Dan pada saat itu belum pernah ada perkataan dari yang bersangkutan atau pengacaranya, tapi pengakuan itu disampaikan oleh pihak polisi. Waktu itu Kapolres Jakarta Utara Pak Daniel Tifana dan juga dari pihak Polsek Kelapa Gading, Mas Ari. Tentu menjadi perdebatan pada saat itu pengakuannya seperti apa? Karena kita tahu sekarang pengakuan itu dicabut kembali. Saya harus memberikan pelajaran yang baik juga bahwa di pasal 184 KUHP gitu, 5 alat bukti itu, keterangan tersangka itu yang paling akhir. Dan nantinya saat sidang persidangan, verbalisan, itu keterangan tersangka nilainya 0. Jadi hakim itu tidak akan pernah mengejar keterangan tersangka. Dan dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah kami tangani, di kasus yang sama, bahkan korbannya lebih banyak, kurang lebih 22-25 anak, itu tersangkanya tidak mengaku dan vonis. Kalau itu sekarang saya yang tanya deh, kalau Mas Ari nggak mau menyebutkan. Pada waktu itu Saipul Jamil diminta untuk diperiksakan DNA-nya terkait air liurnya dia. Ya. Yang bersangkutan tidak pernah meminta diperiksa. Polisi yang meminta. Dan kami punya prosedur-prosedur untuk melakukan pembuktian. Apa saja prosedurnya yang sudah kita lalui, itu menjadi rahasia kami. Dan pada waktu itu Saipul Jamil menolak untuk diperiksa. Kalau menolak untuk diperiksa tidak ya. Gini, di hari pertama kami amankan saudara SJ, yang bersangkutan sangat-sangat kooperatif. Saat itu baru didampingi oleh satu pengacara awal yang juga mendampingi yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Yang disediakan oleh polisi pada waktu itu. Iya. Begitu didampingi oleh 9 pengacaranya yang baru, saya nggak tahu siapa yang memberikan masukan, tiba-tiba memberikan konferensi pers bahwa saudara Saipul tidak mengakui perbuatannya. Tapi nggak ada masalah. Kami juga lebih baik akan menganjurkan
yang bersangkutan tidak mengakui. Karena? Karena kami tidak butuh pengakuannya. Dan di sini profesionalitas penyidik akan diuji. Masyarakat juga akan melihat kan. Ini sorotan banyak juga. Ini menjadi sebuah pertaruhan besar buat kami gitu. Manakala kami ceroboh dan kami hanya mengejar pengakuan tanpa alat bukti lainnya, ini kan blunder buat kami, Mas. Jadi tanpa alat bukti pengakuan dari tersangka pun polisi sudah sangat kuat untuk meyakinkan bahwa tuduhan itu benar. Seperti apa yang disampaikan Bapak Kapolres Kombes Pol Daniel Boliti Fauna, bahwa beliau menjamin tim kami yang bekerja akan mengakhiri kasus ini di pengadilan sampai dengan putusan. Benarkah pada waktu itu Lisan, Ya. SJ mengeluarkan pernyataan bahwa iya saya melakukan hal itu? Saya nggak bilang gitu, yang jelas dia bertanda tangan. Dia menyetujui penunjukan pengacara dan berita acara yang sudah disampaikan tanya jawab antara penyidik dengan orang yang diperiksa, dalam hal ini saudara SJ, ditandatanganinya. Dan dia baca pada saat itu dan kemudian dia mengakui bahwa itu yang Dia dilakukan. dia sadar betul, dia sehat kok. Setelah acara pemeriksaan pun kita periksakan lagi, kemudian besoknya kita periksakan lagi juga. Yang bersangkutan masih sehat-sehat aja.